Di sepanjang tepian Sungai Kapuas yang megah, berdiri sebuah kota yang namanya diucapkan dengan rasa takzim dan sedikit gentar. Pontianak. Kota ini, yang menjadi salah satu pusat peradaban di Pulau Kalimantan, memiliki asal-usul yang tidak hanya dipenuhi oleh kerja keras manusia, tetapi juga oleh misteri dan pertempuran melawan kekuatan gaib yang tak terlihat. Kisah tentang Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, sosok yang mendirikan kota ini, telah melekat di hati masyarakatnya. Namun, yang jarang diketahui adalah bagaimana ia berhadapan dengan sang penunggu sungai, sesosok kuntilanak yang menuntut hak atas wilayah itu. Di awal sebuah perjalanan, pada tahun 1771, Sultan Syarif Abdurrahman memulai perjalanan panjangnya dari Mempawah, sebuah kerajaan kecil di pesisir Kalimantan Barat. Bersama rombongannya yang terdiri atas keluarga, pengikut setia, dan pekerja, ia menyusuri Sungai Kapuas untuk mencari tanah baru. Tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan bagi rakyatnya. Syarif bukan hanya seorang pemimpin biasa. Ia adalah seorang visioner yang percaya bahwa di antara belantara Kalimantan, ada tempat yang telah ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Mereka berlayar dengan kapal-kapal kayu yang dihiasi layar putih, menyusuri aliran sungai yang tenang di siang hari, tetapi berubah menjadi mencekam saat malam tiba. Rawa-rawa di sepanjang sungai sering tertutup kabut tebal, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Jeritan burung malam, derik serangga, hingga bunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, setelah berlayar selama berhari-hari, rombongan memutuskan untuk beristirahat di sebuah delta kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Saat mereka mendirikan kemah dan menyalakan api unggun, suasana terasa damai. Namun, ketika malam semakin larut, seorang pengikut sultan yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara tawa perempuan, pelan, tetapi jelas. "Tuanku," bisik lelaki itu kepada sultan yang sedang beristirahat di dalam kemah. "Aku mendengar sesuatu." Syarif keluar dari kemahnya, menatap gelapnya malam dengan tatapan waspada. "Apa yang kau dengar?" "Suara tawa, tuanku," suara seorang perempuan. Tetapi itu tidak terdengar seperti suara manusia. Syarif mengangguk pelan. Ia sudah mendengar cerita tentang roh-roh penunggu di sepanjang Sungai Kapuas. Makhluk-makhluk yang tak terlihat yang menjaga hutan, rawa, dan sungai dari gangguan manusia. Namun, sebagai pemimpin yang bijaksana, ia tahu bahwa ketakutan tidak boleh menguasai dirinya. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk tetap berjaga, dan malam itu berlalu dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Pertemuan dengan penunggu sungai. Setelah beberapa hari perjalanan, rombongan tiba di sebuah pertemuan sungai, di mana Sungai Kapuas bertemu dengan Sungai Landak. Wilayah ini, dengan aliran sungai yang tenang dan tanah yang subur, tampak ideal untuk menjadi pusat pemerintahan. Namun, sejak mereka mendekati tempat itu, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari bersinar terang. Kabut tipis mulai muncul, melingkupi permukaan air dengan keheningan yang mencekam. Pada malam pertama mereka di tempat itu, suara tawa perempuan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Para pekerja yang sedang mendirikan kemah berhenti sejenak, saling memandang dengan wajah penuh ketakutan. "Lihat!" seru salah satu dari mereka, menunjuk ke arah sungai. Sultan Syarif dan pengikutnya menoleh. Di tengah kabut, mereka melihat sosok putih melayang di atas air. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian besar tubuhnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya bersinar merah seperti bara api. "Siapa di sana?" seru Syarif dengan suara lantang, meskipun hatinya mulai berdebar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, suara tawanya menggema,
membuat udara seolah bergetar. Kabut menjadi semakin tebal, dan beberapa pekerja merasa tubuh mereka menjadi lemas, seperti ada sesuatu yang mengisap kekuatan mereka. Syarif, dengan keberanian yang luar biasa, berdiri di depan rombongannya dan mulai melafalkan doa. Suaranya tenang tetapi penuh keyakinan, memanggil perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sosok itu perlahan menghilang, tetapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbicara. Ini adalah rumahku. Jangan kau ganggu aku, atau kau akan menyesal. Asal-usul kuntilanak. Keesokan harinya, Sultan memanggil beberapa penduduk lokal dari suku Dayak untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok tersebut. Dari merekalah, ia mendengar cerita tentang Niranjani, seorang perempuan yang hidup ratusan tahun sebelumnya. Niranjani adalah putri seorang pemuka adat Dayak. Ia dikenal sebagai perempuan yang cantik dan baik hati, tetapi nasibnya berakhir tragis. Setelah dipaksa menikah dengan seorang pria Melayu yang kaya tetapi kejam, hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Pada suatu malam, ketika ia melahirkan anak pertamanya, suaminya yang penuh curiga menuduh bahwa bayi itu bukan darah dagingnya. Dalam kemarahannya, sang suami membunuh bayi tersebut dan membuang tubuhnya ke sungai. Ranjani, yang patah hati, melompat ke sungai untuk mencari bayinya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tetapi sejak saat itu, penduduk mulai melaporkan penampakan sosok perempuan di sekitar sungai. Ia sering terlihat berdiri di tengah kabut, menangis, atau tertawa dengan suara yang menakutkan. Arwah Ranjani berubah menjadi kuntilanak, makhluk penuh dendam yang menjaga Sungai Kapuas sebagai rumahnya. Sultan Syarif tahu bahwa keberadaan kuntilanak tidak bisa diabaikan. Gangguan yang terus-menerus terjadi tidak hanya memperlambat pembangunan, tetapi juga melemahkan semangat para pekerja. Maka, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Sultan Syarif memutuskan untuk melakukan ritual adat sebagai tanda penghormatan kepada roh-roh penunggu tempat itu. Ia mengundang tetua-tetua Dayak, suku asli yang telah lama hidup berdampingan dengan alam dan memahami tata cara untuk menjaga keseimbangan dengan dunia gaib. Dalam ritual tersebut, mereka membakar kemenyan dan menyembelih seekor kerbau sebagai simbol perdamaian. Namun, gangguan tidak berhenti begitu saja. Beberapa kali, para pekerja yang membangun keraton melaporkan adanya suara-suara aneh di malam hari. Paku yang sudah tertanam di kayu tiba-tiba lepas sendiri, dan beberapa orang bahkan melihat bayangan putih yang melayang di antara pepohonan. Puncaknya terjadi saat salah satu pekerja hilang secara misterius. Ia ditemukan keesokan harinya di tengah hutan dengan tubuh kaku, matanya terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Peristiwa ini membuat sebagian besar pekerja ketakutan dan memilih meninggalkan proyek pembangunan keraton. Sultan Syarif Abdurrahman tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mengambil alih kendali. Dengan tekad yang kuat, ia memimpin langsung pembangunan Keraton Qadariyah, yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak. Untuk melindungi masyarakatnya dari gangguan mistis, ia memerintahkan agar meriam selalu siaga di tepi sungai. Meriam ini bukan hanya digunakan sebagai senjata fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual. Setiap kali suara-suara aneh terdengar atau bayangan putih muncul, meriam ditembakkan ke arah hutan atau sungai, diiringi dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh syarif dan para ulama. Setelah beberapa tahun, pemukiman ini mulai berkembang. Penduduk dari berbagai daerah berdatangan, membawa budaya dan tradisi mereka. Pontianak menjadi pusat perdagangan yang ramai, di mana pedagang dari Tiongkok, India, dan Nusantara bertemu untuk bertukar barang. Keraton Qadariyah berdiri megah di tepi Sungai Kapuas, menjadi pusat pemerintahan dan simbol kejayaan Sultan Syarif Abdurrahman. Kota Pontianak tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai, tetapi legenda tentang kuntilanak tetap hidup di hati masyarakatnya. Hingga hari ini, penduduk Pontianak masih menghormati alam dan sungai yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Legenda kuntilanak menjadi bagian dari identitas budaya, diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di malam-malam tertentu,
Ketika kabut menyelimuti Sungai Kapuas, beberapa orang masih mengaku mendengar suara tawa yang menyeramkan. Pengingat bahwa Pontianak adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib hidup berdampingan. Pontianak bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah saksi bisu dari pertemuan dua dunia, antara yang nyata dan yang gaib. Setiap sudutnya memancarkan cerita yang berakar dalam tradisi, sejarah, dan misteri. Sultan Syarif Abdurrahman telah meletakkan pondasi kota ini bukan hanya dengan tangannya, tetapi juga dengan keberanian dan imannya. Namun, warisan yang ia tinggalkan lebih dari sekadar bangunan atau pemerintahan. Ia meninggalkan sebuah kisah yang terus hidup di hati masyarakat. Setelah peristiwa pengusiran kuntilanak, kota ini perlahan tumbuh menjadi pusat peradaban. Sungai Kapuas, yang dulu menjadi saksi pertempuran gaib, kini menjadi nadi kehidupan masyarakat. Perahu-perahu kecil hilir mudik membawa hasil bumi, pedagang berkumpul di pasar terapung, dan anak-anak bermain di pinggir sungai dengan tawa riang. Tetapi, meskipun aktivitas manusia mendominasi kota, penduduk tak pernah lupa bahwa mereka berbagi tempat ini dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Penduduk Pontianak hidup dengan cara yang penuh kehati-hatian, menghormati alam sebagai bagian dari warisan leluhur mereka. Setiap kali mereka hendak menebang pohon besar, memancing di sungai, atau membuka lahan baru, mereka akan melakukan ritual kecil, memohon izin kepada para penjaga yang tak terlihat. Ini bukan sekadar tradisi, ini adalah cerminan dari keyakinan bahwa manusia dan alam harus hidup dalam harmoni. Legenda kuntilanak pun tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nama makhluk itu disebut dengan nada pelan, hampir seperti bisikan, agar tidak memanggil perhatiannya. Para orang tua menceritakan kisah Sultan Syarif dan kuntilanak kepada anak-anak mereka, bukan hanya untuk menanamkan rasa takut, tetapi juga untuk mengajarkan keberanian dan kebijaksanaan. Cerita itu menjadi pelajaran penting, bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kekerasan, tetapi juga dengan penghormatan dan doa. Legenda kuntilanak memberi warna unik pada budaya Pontianak. Masyarakat menjadikannya inspirasi dalam banyak aspek kehidupan. Dalam seni, cerita ini diabadikan dalam bentuk tarian tradisional, di mana seorang penari perempuan berperan sebagai kuntilanak, dengan gerakan anggun tetapi menyeramkan. Dalam perayaan tahunan, ada festival yang mengangkat tema legenda ini, menggabungkan budaya Melayu dan Dayak dalam sebuah pertunjukan yang megah. Namun, dampak legenda ini tidak hanya terbatas pada budaya. Bahkan dalam kehidupan modern, ada kebiasaan-kebiasaan yang masih bertahan, seperti larangan bermain di luar rumah setelah maghrib atau menghindari bepergian sendirian di malam hari. Beberapa warga yang bekerja sebagai nelayan di Sungai Kapuas mengaku masih membawa benda-benda pelindung, seperti jimat atau doa yang ditulis di atas kertas kecil, untuk menghindari gangguan makhluk halus. Keraton Qadariyah, yang menjadi pusat pemerintahan pertama, tetap berdiri kokoh hingga kini. Bangunan itu tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga menjadi tempat di mana masyarakat Pontianak mengenang Sultan Syarif Abdurrahman sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan pemberani. Di dalam keraton, tersimpan berbagai artefak yang menjadi saksi bisu perjuangannya, termasuk tongkat kayu yang ia gunakan untuk menghadapi kuntilanak. Sultan Syarif Abdurrahman meninggalkan pesan penting kepada generasi penerusnya, agar mereka selalu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Pesan itu tertanam dalam filosofi hidup masyarakat Pontianak, yang hingga kini masih percaya bahwa menjaga alam berarti menghormati para leluhur dan makhluk-makhluk tak terlihat yang berbagi tempat dengan mereka. Dan meskipun kota ini terus berkembang, menjadi lebih modern dan ramai, ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Kabut tipis yang menyelimuti Sungai Kapuas di malam hari tetap ada, membawa suasana misteri yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa penduduk percaya bahwa kabut itu adalah sisa-sisa kehadiran kuntilanak, atau bahkan perlindungan dari sang penunggu,
agar manusia tidak melupakan asal-usul mereka. Di malam-malam tertentu, terutama di bulan purnama, ada yang mengaku mendengar suara tawa perempuan yang datang dari tengah sungai. Suara itu, meskipun samar, cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa waspada. Para orang tua akan segera menutup pintu dan jendela, melarang anak-anak keluar rumah, dan berdoa agar roh itu tidak kembali mengganggu. Tetapi bagi sebagian yang lain, suara itu bukanlah ancaman. Mereka percaya bahwa itu adalah pengingat dari kuntilanak, bahwa Pontianak bukan sekadar kota manusia, tetapi juga rumah bagi mereka yang tak terlihat. Suara itu mengingatkan mereka untuk hidup dengan rendah hati, untuk menghormati tanah tempat mereka berpijak, dan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan begitulah, Pontianak terus berdiri, sebuah kota yang lahir dari keberanian seorang sultan dan misteri yang tak pernah sepenuhnya terpecahkan. Ia adalah tempat di mana legenda dan sejarah berjalan beriringan, di mana manusia dan alam saling berbagi ruang, dan di mana setiap sudutnya menyimpan cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jika Anda pernah mengunjungi Pontianak, berjalan-jalan di sepanjang Sungai Kapuas saat senja, mungkin Anda akan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada. Dan ketika Anda mendengar suara tawa samar di kejauhan, jangan takut. Ingatlah bahwa itu hanyalah bagian dari kota ini, bagian dari cerita panjang yang telah hidup selama berabad-abad. Sebab Pontianak adalah kota yang tidak pernah melupakan masa lalunya, dan masa lalu itu pada akhirnya adalah milik kita semua.